Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Lima dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dibuat oleh warga dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Penyuntikan vaksin COVID-19 Moderna yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan nakes mulai digelar di Banjarmasin. Lima dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang melakukan tindak penipuan dengan modus bisa menggandakan uang berhasil ditangkap polisi. Lima tersangka komplotan penipu masing-masing berinisial ES, AN, MA, KH, dan RI. Kelimanya dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan pada Rabu siang. 4 dari 5 tersangka tersebut ditembak oleh polisi karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Menurut polisi, komplotan tersangka penipuan berjumlah 6 orang, namun satu tersangka lainnya berinisial FA belum berhasil ditangkap dan masih dalam pengejaran. Keenam tersangka tersebut berkomplot melakukan tindak pidana penipuan dengan modus bisa menggandakan uang hingga korbannya mau menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah untuk digandakan. Sebenarnya sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berulang-ulang rekan-rekan sekalian. Ya, jadi berhasil kita tangkap. Sudah berapa TKP dan untuk sementara untuk TKP menurut pemeriksaan di tempat kita masih di Hotel Karisma. Namun mungkin untuk di tempat lain, mungkin di wilayah lain ya. Sampai saat ini memang masih belum ada laporan resmi dari wilayah lain. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan kan masih ada orang yang masih dirugikan. Namun kita bisa untuk bekerja sama apabila ada korban yang lain. Kotak biskuit ini rekan-rekan sekalian terus ditutup, dibungkus kain putih. Terus yang bersangkutan korban suruh mencari batu kerikil ya, batu kerikil. Jadi yang bersangkutan keluar mencari batu kerikil dan masuk lagi setelah sudah dibawalah kotak biskuit ini. Namun dengan syarat jangan dibuka terlebih dahulu. Jadi dibukanya sampai di rumah. Setelah dibuka di rumah, bukannya ada uangnya, tapi isinya lembaran kertas ini rekan-rekan sekalian. Kertas kosong. Tersangka dikenai pasal 378 dan 372 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 24 Juli lalu di kawasan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan yang menewaskan korban berinisial RI direkonstruksi oleh Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan. Rekonstruksi kasus pembunuhan digelar di Mapolsek Banjarmasin Selatan pada Rabu siang. Dalam rekonstruksi ini, kedua tersangka berinisial MR dan AR memperagakan 24 adegan reka ulang saat mereka menghabisi nyawa korban RI. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sunarto mengatakan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kedua tersangka dilatar belakangi dendam, karena korban sering mengambil uang kedua tersangka. untuk motif masalah uang pembayaran upah angkat galam. Menurut motif kan iya.
Berarti tempat TKP itu emang disediakan oleh pelaku ya Pak? Sudah sebelumnya? Kalau TKP bukan disediakan, namun si tersangka menjemput korban dengan kendaraan dan korban di TKP di tengah. Berarti di TKP itu kebetulan mereka melintas saja gitu. Dan berarti ada disangkakan pasal Pasalnya berencana berarti kan? 340-an kan? 340 junto 338 ancaman di atas 10 tahun. Kedua tersangka akan dikenai pasal 340 tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin itu terpampang di tembok pelabuhan lama di kawasan RE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Mural yang dinilai cukup menyentil pemerintah Kota Banjarmasin itu tak hanya berupa lukisan, tapi juga tulisan diantaranya seperti wabah sebenarnya adalah kelaparan dan rakyat bantu rakyat. Mural tersebut seakan menggambarkan kondisi masyarakat yang saat ini dijerat kesusahan akibat pandemi COVID-19. Salah satu warga, Asnan, mengatakan mural itu sudah ada sejak 2 hari terakhir, namun ia tidak mengetahui siapa pembuatnya. Ngerjainnya kapan tuh Om? Siang, sore, atau malam ngerjainnya? Kalau eksekusinya buahnya kerancakan itu dari sore sampai malam. Oh, dari sore sampai Kalau siang malam. nggak pernah di awal bulannya panas mungkin ya. Biasanya sendiri atau berdua atau gimana tuh Om? Ada yang kelompok, ada yang Serangan? single factor lah. Biasanya boleh bawa tas sedikit udah lah, selesai. Kendaraan berangkat. Dari kelihatan pian seorang ini artinya maksud yang tulisan-tulisan angka ini apa Om? Baik Jaka atau Iya, berganti kan? Sejenis satir lah jadinya kakak gitu kan, wabah sebenarnya ada kelaparan gitu kan. Kalau yang mungkin pro apa ya setuju aja, cuman kalau ada mungkin ya. Tapi kalau untuk untuk dinding apa kayak gini lah, kalau selama itu masih kerja orang yang punya pada protes ada masalah. Dan selama lukisannya bagus, bagus lagi Banjar menurut aku. kritikan ini sebagai kritikan kepada pemerintah gitu ya Mas? Ada gitu. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP Banjarmasin Ahmad Muzain, mural tersebut tidak melanggar perda. Namun kalimat pada mural tersebut masuk kategori satir atau sindiran sehingga akan dihapus. Nanti kita cek lapangan sebagaimana pelaksanaannya tadi. Insya Allah secepatnya akan kita perbaiki atau tidak. Itu melanggar perda atau gimana? Kalau perda tidak, cuma memang mungkin kata-katanya mungkin mengandung interpretasi yang cukup beragam, ya kan? Jadi kawan-kawan di lapangan kita akan langsung. Itu kepemilikannya punya pribadi kan? Nanti makanya saya belum mencek ke lapangan, ke lokasinya. Seperti apa apakah itu milik pemerintah kota, pribadi atau perorangan nanti. Ahmad Muzain menambahkan pihaknya akan mencari tahu siapa pembuat mural tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. 5 dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dibuat oleh warga dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin.
Penyuntikan vaksin COVID-19 Moderna yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan nakes mulai digelar di Banjarmasin. Penyuntikan vaksin COVID-19 Moderna yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan tenaga kesehatan atau nakes mulai dilakukan di Puskesmas Kota Banjarmasin. Kegiatan vaksinasi dengan vaksin Moderna mulai digelar sejak beberapa hari lalu di Puskesmas Pekauman, kawasan KS Tubun, Banjarmasin Selatan. Vaksin yang berasal dari Amerika Serikat itu disuntikan untuk masyarakat umum dan tenaga kesehatan Kota Banjarmasin. Kepala Puskesmas Pekauman, Afri Amorinto mengatakan, efek samping dari vaksin COVID-19 Moderna lebih kuat dibanding vaksin Sinovac. Menurutnya, beberapa tenaga kesehatan yang disuntik dengan vaksin ini merasakan efek samping seperti pegal hingga demam. Beberapa nakes kita juga sudah diberikan vaksin Moderna ini, ya termasuk saya. Jadi memang efeknya ya dibandingkan dengan vaksin yang terdahulu ya Sinovac, mungkin efeknya lebih terasa ini. Jadi efek istilahnya pegal tangan bekas suntikan itu sangat-sangat terasa. Kemudian juga yang memang sesuai dengan teorinya itu ada 90 sampai 70% itu ada yang sampai demam. Itu juga kebanyakan memang demam dan juga di efek suntikannya. Memang sampai saat ini masih terasa. Kalau teorinya kan sampai 3 hari itu biasanya. Tapi nggak ada masalah, artinya kita sampaikan dalam penerima vaksin, artinya kalau ada efek seperti itu boleh makan obat. Afri Amorinto menambahkan untuk penyelenggaraan vaksinasi kali ini Puskesmas Pekauman kebagian 23 vial vaksin Moderna. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kabupaten Batola yang semula level 3 kini naik menjadi level 4. Naiknya level PPKM di Kabupaten Batola dari 3 menjadi level 4 mulai diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus lalu hingga 23 Agustus mendatang. Meski PPKM di Batola naik ke level 4, pembelajaran tatap muka atau PTM tetap digelar untuk semua sekolah tingkat TK hingga SMP, namun harus menerapkan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola Sumarji mengatakan menurut aturan pemerintah pusat, PTM diliburkan selama penerapan PPKM level 4. Namun menurutnya sebagian orang tua murid di Kabupaten Batola meminta PTM tetap digelar. 4 itu kan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, itu sebenarnya PTM itu kan nggak boleh lagi, harusnya diliburkan gitu. Lalu kita ada rapat dengan Bupati, PTM itu harusnya diliburkan, tapi sekarang bikinkan edaran ke orang tua, bukan edaran, disampaikan ke orang tua bahwa PTM level 4 itu libur. Cuma kalau orang tua itu menghendaki turun, sekolah wajib melayani. Nah setelah itu diliburkan, Senin kemarin itu, hari Senin tadi itu orang tua banyak yang memohon supaya anaknya diberikan pembelajaran di sekolahan. Tapi bagi orang tua yang tidak mau, yang memang ingin belajar di rumah karena itu memang level 4 di rumah, ya kita layani di rumah. Tapi orang tua yang berkeinginan anaknya tetap ke sekolahan, itu sekolahan kita mintakan supaya mereka dilayani. Sumarji menambahkan pihaknya telah memantau pelaksanaan PTM di Kabupaten Batola berjalan lancar dan aman serta tidak terjadi klaster COVID-19. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kita adalah kelompok paling rentan, kita yang langsung berhadapan dengan saudara-saudara kita. Kita yang banyak berinteraksi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarmasin menggelar apel bersama di ruang terbuka hijau RTH Kamboja Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Terima kasih. Anggota saya dari yang banyak meninggal.
Apel ini digelar untuk pelaksanaan operasi justisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dan rencana penyekatan di pintu masuk kota Banjarmasin. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, pihaknya bersama dengan aparat gabungan TNI dan Satpol PP Kota Banjarmasin akan melakukan penyekatan di 2 pintu kota Banjarmasin, yakni kilometer 6 dan Bundaran Kayu Tangi. Palnam, Kayu Tangi, Sungai Lulut, kemudian Basiri, kemudian di situ di Tamol, satu lagi di Pasar Sudimampir. Jadi wilayah itu, kok kenapa jadi memilih Pasar Sudimampir sama Duta Mall? Karena aktivitas masyarakat itu terpusat di pasar-pasar. Ya, itu bukan penyekatan, tetapi tetap ada petugas itu yang selalu menghimbau. Karena mungkin dari ramainya kerumunan pasar tetap menggunakan disiplin prokes kesehatan. Salah satunya yang melakukan pemeriksaan itu tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Karaop tadi ya? Betul. Ada pemberlakuannya sendiri seperti PSBB kah? Atau seperti apa? Iya, ini kan cuman judulnya saja yang beda. PSBB 1, 2, 3 sama level 4 sebenarnya sama aja. PSBB yang kita terapkan. Selain melakukan penyekatan, aparat gabungan juga mendirikan pos pemantauan di Duta Mall dan Pasar Sudimampir agar warga yang berkunjung di 2 tempat itu tidak berkerumun. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Lima dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dibuat oleh warga dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Penyuntikan vaksin COVID-19 Moderna yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan nakes mulai digelar di Banjarmasin. Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun akses khusus angkutan tambang atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol atau STC hingga kini belum juga menemukan titik temu. Karena belum ada titik temu dalam sengketa ini, lahan yang berada di Desa Salino, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru itu pun ditanami bibit pohon kelapa oleh pemilik lahan bernama Andi Firman. Andi Firman mengatakan ia menanami lahannya bibit pohon kelapa karena tidak ada kejelasan dari pihak PT STC untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena di atas lahan itu ada 2 pelang tertulis di beda tempat. Haji Sena yang ada bangunannya si Kentong, sebelah utaranya ada lagi. Yang mana sih yang sebenarnya yang kami pertanyakan nanti ke BPN, yang mana sih sebenarnya posisi tanah Haji Sena ini? Di atas lahan PN juga, Pak? Iya, siap. Di tanah kami itu segel induk masih belum pernah diperjualbelikan ke pihak manapun. Sertifikat Haji Sena sama Satria sama Haji Suni. Nah, kita mau pertanyakan asal usul kepemilikannya dulu dari mana. Otomatis semua kegiatan saya di sini akan saya limpahkan ke kuasa hukum saya nanti langkah apa yang mau diambil. Ini istilahnya saya mau menguasai lahan saya sendiri yang dikuasakan ke ahli waris ke saya. Andi Firman berharap PT STC harus menyelesaikan sengketa ini sebelum membangun underpass di lahan miliknya tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Banjarmasin bakal melanjutkan kembali proyek normalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Normalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur mulai dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin pasca banjir pada awal tahun 2021 lalu. Proyek normalisasi sungai itu sempat terhenti pada beberapa bulan lalu, namun kini akan dilanjutkan kembali setelah pengumuman pemenang lelang. Normalisasi sungai, namun bukan lagi tanggap darurat, menjadi tugas fungsinya untuk pengendalian banjir. Sudah kami lakukan melalui refocusing atau penganggaran dari dana PTT. Sudah ada di pekerjaan sungai maupun di jembatan yang rendah. Jadi kami akan melakukan pengerukan, akan melakukan penyiringan di daerah veteran. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan pengerukan dan juga pembongkaran jembatan-jembatan yang ada di Ayani, khususnya jembatan-jembatan yang menghubung antara Ayani dengan perkampungan. Pemerintah Kota Banjarmasin akan menganggarkan dana sekitar 1,2 miliar rupiah untuk normalisasi berupa pembongkaran dan pengerukan sungai Ahmad Yani. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain
membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini yang sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Lima dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dibuat oleh warga dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Penyuntikan vaksin COVID-19 Moderna yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan nakes mulai digelar di Banjarmasin. Lima dari 6 tersangka komplotan penipu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang melakukan tindak penipuan dengan modus bisa menggandakan uang berhasil ditangkap polisi. Lima tersangka komplotan penipu masing-masing berinisial ES, AN, MA, KH, dan RI. Kelimanya dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan pada Rabu siang. 4 dari 5 tersangka tersebut ditembak oleh polisi karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Menurut polisi, komplotan tersangka penipuan berjumlah 6 orang, namun satu tersangka lainnya berinisial FA belum berhasil ditangkap dan masih dalam pengejaran. Keenam tersangka tersebut berkomplot melakukan tindak pidana penipuan dengan modus bisa menggandakan uang hingga korbannya mau menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah untuk digandakan. Sebenarnya sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berulang-ulang rekan-rekan sekalian. Ya, jadi berhasil kita tangkap. Sudah berapa TKP dan untuk sementara untuk TKP menurut pemeriksaan di tempat kita masih di Hotel Karisma. Namun mungkin untuk di tempat lain, mungkin di wilayah lain ya. Sampai saat ini memang masih belum ada laporan resmi dari wilayah lain. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan kan masih ada orang yang masih dirugikan. Namun kita bisa untuk bekerja sama apabila ada korban yang lain. Kotak biskuit ini rekan-rekan sekalian terus ditutup, dibungkus kain putih. Terus yang bersangkutan korban suruh mencari batu kerikil ya, batu kerikil. Jadi yang bersangkutan keluar mencari batu kerikil dan masuk lagi setelah sudah dibawalah kotak biskuit ini. Namun dengan syarat jangan dibuka terlebih dahulu. Jadi dibukanya sampai di rumah. Setelah dibuka di rumah, bukannya ada uangnya, tapi isinya lembaran kertas ini rekan-rekan sekalian. Kertas krosong.
Tersangka dikenai pasal 378 dan 372 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 24 Juli lalu di kawasan Lingkar Dalam, Banjarmasin Selatan yang menewaskan korban berinisial RI direkonstruksi oleh Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan. Rekonstruksi kasus pembunuhan digelar di Mapolsek Banjarmasin Selatan pada Rabu siang. Dalam rekonstruksi ini, kedua tersangka berinisial MR dan AR memperagakan 24 adegan reka ulang saat mereka menghabisi nyawa korban RI. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sunarto mengatakan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kedua tersangka dilatar belakangi dendam, karena korban sering mengambil uang kedua tersangka. Untuk motif masalah uang pembayaran upah angkat jalan. Menurut motif kan iya. Berarti tempat TKP itu emang disediakan oleh pelaku ya Pak? Tidak sebelumnya. Kalau TKP bukan disediakan, namun si tersangka menjemput korban dengan kendaraan dan korban di TKP di tengah. Berarti di TKP itu kebetulan mereka melintas saja gitu. Dan berarti ada disangkakan pasal berencana kan? 340-an kan? 340, junto 338. Ancaman di atas 10 tahun. Kedua tersangka akan dikenai pasal 340 tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin itu terpampang di tembok pelabuhan lama di kawasan RE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Mural yang dinilai cukup menyentil pemerintah Kota Banjarmasin itu tak hanya berupa lukisan, tapi juga tulisan diantaranya seperti wabah sebenarnya adalah kelaparan dan rakyat bantu rakyat. Mural tersebut seakan menggambarkan kondisi masyarakat yang saat ini dijerat kesusahan akibat pandemi COVID-19. Salah satu warga, Asnan, mengatakan mural itu sudah ada sejak 2 hari terakhir, namun ia tidak mengetahui siapa pembuatnya. Ngerjainnya kapan tuh Om? Siang, sore, atau malam ngerjainnya? Kalau eksekusinya buahnya kerancakan itu dari sore sampai malam. Oh, dari sore sampai malam. Kalau siang nggak pernah di awal bulannya panas mungkin ya. Biasanya sendiri atau berdua atau gimana tuh Om? Ada yang kelompok, ada yang serangan fighter lah. Biasanya buahnya bawa tas sedikit gitu lah. Selesai. Kendaraan berangkat. Dari kelihatan pian seorang ini artinya maksud yang tulisan-tulisan angka ini apa Om? Baik Jaka atau iya, meriganti kan? Sejenis satir lah jadinya kakak gitu kan, wabah sebenarnya ada kelaparan gitu kan. Kalau yang mungkin pro apa ya setuju aja, cuman kalau ada mungkin ya. Tapi kalau untuk untuk dinding apa kayak gini lah, kalau selama itu masih kerja orang yang punya kada protes ada masalah. Misalnya lukisannya bagus, bagus lagi Banjar menurut aku. Kritikan ini sebagai kritikan kepada pemerintah gitu ya Mas? Ada gitu. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP Banjarmasin Ahmad Muzain, mural tersebut tidak melanggar perda. Namun kalimat pada mural tersebut masuk kategori satir atau sindiran sehingga akan dihapus. Nanti kita cek lapangan sebagaimana pelaksanaannya tadi. Insya Allah secepatnya akan kita perbaiki atau tidak. Itu melanggar perda atau gimana? Kalau perda tidak, cuma memang mungkin kata-katanya mungkin mengandung interpretasi yang cukup beragam, ya kan? Jadi kawan-kawan di lapangan kita akan
itu kepemilikannya punya pribadi kan? Nanti makanya saya belum mencek ke lapangan, ke lokasinya seperti apa anunya, apakah itu milik pemerintah kota, pribadi atau perorangan nanti. Ahmad Muzain menambahkan pihaknya akan mencari tahu siapa pembuat mural tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.